Part 25. Ending terharu. Tasya sangat tahu dengan cinta yang Kenzo miliki untuknya. Dia pun kadang merasa bersalah karena tidak menginginkan acara resepsi pernikahan mereka. Oleh karena itu, Tasya mencoba mempertimbangkan permintaan suaminya tersebut. Tasya menatap sendu wajah Kenzo. Terlihat kekecewaan di sana. Dalam lubuk hati Tasya yang paling dalam, dia ingin mengatakan pada dunia kalau dia sangat bahagia jika Kenzo memperkenalkan dirinya sebagai istri satu-satunya. Maafin aku, Mas. Sekarang aku akan mengikuti apa keinginanmu. Tasya mengusap pipi Kenzo. Yang benar, sayang. Jadi, aku bisa langsung kasih info ke papi dan mami. Kenzo sangat bahagia. Dia pun membelai rambut Tasya. Tasya ingin berbakti kepada suaminya. Selama ini, dirinya sangat sering membuat hati Kenzo terluka. Jika mengingat sikap yang dia tunjukkan kala itu, dia merasa gagal menjadi seorang istri. Aku janji akan menjadi istri yang berbakti padamu, Mas. Aku sadar kalau sebelumnya sangat sering menyakiti perasaanmu. Namun, itu semua aku lakukan karena ingin menjaga perasaan Siska. Dari hati yang paling dalam, aku tidak ingin menentang suamiku. Tasya kembali merasa sedih mengingat apa yang terjadi kala itu. Aku ngerti, sayang, kamu gak bersalah. Aku tahu kalau kamu gak mungkin tega menyakiti suamimu. Kenzo pun mendaratkan kecupan di dahi Tasya. Tasya kini merasa lega karena telah mengungkapkan apa yang dulu dia perbuat terhadap Kenzo. Sekarang, Tasya sangat setuju dengan resepsi yang direncanakan oleh keluarga Kenzo. Dia ingin melihat suaminya bahagia. Sementara Kenzo tampak bangga melihat sikap yang ditunjukkan istrinya. Baginya, Tasya wanita pujaan yang selama ini telah meluluhkan hati dan perasaannya hingga mampu mengajarkan arti cinta yang sesungguhnya. Dulu, Kenzo tidak pernah serius menjalin hubungan dengan seorang wanita. Terbukti saat dirinya bertemu Siska di tempat hiburan malam. Awalnya, Kenzo tidak pernah berniat menikahi Siska, tetapi keadaanlah yang memaksa. Setelah bertemu Tasya, Kenzo merasakan sesuatu yang berbeda. Walaupun saat itu dirinya telah menikahi Siska, Tasya membuat Kenzo terpesona hingga akhirnya dia pun menikahi wanita itu. Kebahagiaan bersama Tasya makin lengkap dengan kehadiran buah hati tercinta yang tidak dia dapatkan dari Siska. Kini, Kenzo merasa bahwa dirinya laki-laki paling beruntung, memiliki istri cantik dan anak yang tampan. Rasa cinta yang dia miliki untuk Tasya makin besar. Dia ingin memanjakan wanita pujaannya tersebut. Sebulan telah berlalu. Akhirnya acara resepsi status pernikahan Kenzo dan Tasya telah terlaksana. Sekarang Tasya telah dikenal oleh semua orang sebagai istri satu-satunya Kenzo. Dunia juga tahu kalau kedua insan itu telah memiliki Kevin, buah hati tercinta. Tidak ada rasa canggung lagi yang Tasya rasakan saat dirinya harus berkunjung ke kantor Kenzo. Dia justru bangga menjadi istri seorang pemimpin perusahaan. Tasya merasa menjadi wanita yang penuh dengan keberuntungan. Sayang, aku cemburu nih. Kenzo memeluk Tasya. Saat ini mereka sedang duduk di sofa kamar. Sementara Kevin sudah terlelap sejak tadi. Cemburu kenapa, Mas? Tanya Tasya ingin tahu. Aku dengar bisik-bisik karyawan di kantor. Mereka bilang istriku ini sangat cantik, hingga membuat mereka ingin melirik. Kenzo memajukan mulutnya. Seharusnya kamu bangga dong, Mas. Tasya mengembangkan senyuman di depan suaminya. Aku cemburu kalau cowok lain memuji istriku. Udah gitu aja dipikirin. Yang penting aku tetap memilih kamu sebagai ayah dari anakku. Mereka hanya mengagumi, tetapi kenyataannya kamu yang memiliki. Tasya berusaha meyakinkan suaminya. Makin cinta deh sama istriku. Kenzo pun meraih jemari Tasya lalu menciumnya. Iya deh, jadi mulai sekarang gak perlu cemburu lagi.
Aku hanya milikmu. Tasya sangat terkejut karena tiba-tiba Kenzo mengangkat tubuhnya lalu menuju tempat tidur. Laki-laki itu merebahkan Tasya, kemudian dia turut berbaring di sampingnya. Kenzo mengusap pipi istrinya itu sambil menatapnya sangat dalam. "Mau ngapain, Mas?" tanya Tasya. Jantungnya berdetak tidak beraturan. "Kenapa kamu harus bertanya? Kamu pasti sudah tahu jawabannya." "Kok tiba-tiba, Mas?" "Aku ingin memberikan adik untuk Kevin." "Tapi Kevin masih kecil, Mas. Baru 5 bulan. Bikinnya sekarang. Nanti pas lahir, Kevin udah setahun lebih. Kamu bisa aja, Mas." Tasya pun pasrah dengan apa yang Kenzo lakukan. Dia juga sadar bahwa sudah sepantasnya dirinya sebagai istri memenuhi hak suami. Tasya bangga melakukan kewajibannya. Tidak ada beban atau rasa bersalah sama sekali. Sekarang Tasya menyadari bahwa Kenzo suaminya seorang. Dia tidak perlu merasakan sesak seperti dulu karena harus berbagi suami dengan wanita lain. "Sayang, kau masih ingat gak waktu awal kita menikah?" Kenzo bertanya setelah selesai memadu kasih dengan sang istri. "Kenapa, Mas? Kamu gak ikhlas melayani suamimu. Bahkan kamu nangis. Dulu dan sekarang itu beda, Mas. Aku tahu, sayang. Kamu pasti merasa tertekan karena harus menyerahkan segalanya kepada laki-laki yang tidak kamu cintai saat itu. Kamu pasti tidak menikmatinya seperti malam ini." "Apaan sih, Mas?" Tasya merasa malu mendengar penuturan Kenzo. Dia pun menutup wajahnya menggunakan telapak tangan. "Kenapa, sayang?" Kenzo meraih tangan Tasya dari wajahnya. "Gak usah ungkit masa lalu lagi, Mas. Aku hanya sekadar mengingat pengorbanan besar yang kamu lakukan, sayang. Aku benar-benar menemukan istri yang kuharapkan. Masih suci dan mampu menjaga diri, lalu menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam dirinya hanya kepada suami. Apa yang kudapatkan saat itu membuatku semakin beruntung dan bersyukur memilikimu. Kamu istri idaman." Kenzo mengatakan apa yang dia rasakan terhadap Tasya. Tasya terharu dan terpesona mendengar pengakuan Kenzo. Dia juga sangat tahu besarnya cinta yang dimiliki sang suami. Oleh karena itu, akhirnya Tasya menyadari bahwa Kenzo suami terbaik yang mampu memberinya kebahagiaan. Terbukti saat ini, Kenzo telah menjadikan Tasya sebagai istri satu-satunya. Tasya tidak pernah menyangka kalau Kenzo akhirnya menjadi jodohnya. Dia masih ingat pertama kali melihat laki-laki itu saat bersanding dengan Siska di pelaminan. Kala itu tidak sengaja pandangan mereka beradu. Tasya tidak tahu bahwa saat itu Kenzo terpesona pada pandangan pertama. Seiring berjalannya waktu, rasa itu makin berkembang karena Tasya sering berkunjung ke rumah Kenzo menemui Siska. Namun, Kenzo berusaha bersikap biasa saja. Setelah Siska dinyatakan tidak mampu memberikan keturunan, saat itu gejolak untuk memiliki Tasya makin menghampiri Kenzo. Penderitaannya juga makin lengkap sejak Siska mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kelumpuhan. Kenzo sebagai laki-laki normal tidak mampu menahan gersangnya hidup seperti padang tandus. Siska tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kenzo pun sangat yakin untuk menceraikannya lalu segera menikahi Tasya. Namun, Siska menolak untuk berpisah hingga ia rela dimadu. Kenzo pun akhirnya resmi menikahi Tasya hingga benar-benar menemukan cinta yang sesungguhnya dalam diri wanita itu. Tasya juga telah membuat hidup Kenzo makin berwarna dengan kehadiran buah hati tercinta. Kenzo merasa beruntung memiliki Tasya hingga akhirnya menjadikan wanita itu sebagai istri satu-satunya. Dia tidak mampu menolak pesona yang Tasya pancarkan, kecantikan dan kesucian yang telah menyentuh hati Kenzo yang paling dalam. Seiring berjalannya waktu, cinta di antara mereka makin besar dan kuat. Tasya tidak pernah berpikir sebelumnya kalau hubungannya bersama Kenzo tetap bertahan hingga Kevin kini berusia 1 tahun 3 bulan. Saat ini, Tasya juga sedang mengandung anak keduanya bersama Kenzo. Tinggal menunggu hari sang buah hati tercinta akan melihat dunia.
Tasya ingin mewujudkan harapan kedua mertua dan suaminya, melahirkan anak yang banyak. Gerakannya kuat banget sayang. Kenzo merasakan gerakan bayi dalam perut Tasya. Mungkin ikut papanya? Iya sayang, Mami juga cerita waktu aku masih dalam perut gerakannya juga kuat. Ternyata ngaku juga. Iya dong, sabar ya sayang, sebentar lagi anak kita pasti lahir. Tasya memegang perutnya. Tiba-tiba dia merasa kesakitan. Kenzo tampak panik melihat wajah sang istri memerah. Kamu kenapa sayang? Tanya Kenzo kepada Tasya. Sakit mas, sepertinya aku akan melahirkan. Iya sayang, tunggu sebentar ya. Kenzo pun keluar meminta Bi Inah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan istrinya dan calon bayinya, lalu memasukkan ke dalam mobil. Kenzo kembali menghampiri Tasya, lalu menuntun wanita itu memasuki mobil. Sementara Kevin sudah 2 hari menginap di rumah Pak Rio dan Bu Marisa. Anak itu sangat dekat dengan kakek dan neneknya. Kenzo segera meluncur meninggalkan rumah menuju rumah sakit. Dia sangat kasihan melihat Tasya yang sudah mengalami kontraksi. Wajah Tasya dipenuhi peluh. Kenzo berusaha mengusapnya. Sabar ya sayang, Kenzo menenangkan istrinya. Akhirnya, mereka pun tiba di tempat tujuan. Tasya langsung dibantu oleh perawat menuju ruang IGD. Sementara Kenzo menghubungi orang tua dan ayah mertuanya. Dia ingin agar keluarga juga turut menanti kehadiran anak keduanya bersama Tasya. Tasya pun akhirnya dibawa memasuki ruangan persalinan. Seperti halnya anak pertama, Tasya juga sangat lancar melahirkan anak kedua secara normal. Dia sangat terharu dengan anugerah yang dia dapatkan. Kenzo sangat bersyukur saat dokter menyampaikan kelahiran anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan. Setelah sang buah hati dimandikan, anggota keluarga pun dipersilakan memasuki ruangan Tasya. Kenzo langsung menghampiri Tasya, lalu mencium keningnya. Terima kasih karena telah melahirkan putri yang cantik untukku. Anak kita persis seperti dirimu sayang. Tasya mengembangkan senyuman kepada suaminya. Dia sangat bangga dan bersyukur karena kembali mewujudkan harapan keluarga Kenzo. Selama ini, Tasya juga berharap melahirkan anak perempuan. Semua anggota keluarga tampak bahagia. Mereka secara bergantian memangku bayi yang baru lahir tersebut. Setelah itu, Tasya pun meminta duduk dibantu suaminya. Dia memangku putrinya yang baru melihat dunia. Kevin sangat senang melihat adik barunya. Dia pun memilih duduk di samping sang ibu. Kini, keluarga Kenzo dan Tasya makin lengkap dengan kehadiran anak kedua. Kenzo pun sudah memilih nama yang tepat untuk putrinya, Kanaya. Semua keluarga sangat menyukai nama yang Kenzo berikan untuk sang buah hati. Tasya sangat bangga memiliki suami seperti Kenzo karena selalu memberikan kejutan yang membuatnya terharu. Tasya kembali merasakan nikmat yang luar biasa. Dia tidak hanya memiliki mertua dan suami baik, tetapi juga mendapatkan anugerah yang diwujudkan melalui Kevin dan Kanaya. Kedua buah hati tercinta telah menjadikannya seorang ibu. Pernikahan yang awalnya karena kesepakatan dan balas budi, kini menjadi pernikahan yang Tasya harapkan. Walaupun dulu dia tidak menyetujui hubungannya dengan Kenzo, tetapi pada akhirnya cinta sang suami telah membuatnya luluh. Cinta itu tidak dapat ditebak, bisa saja datang secara tiba-tiba dan mampu membuat orang lupa diri. Seperti halnya Kenzo yang mencintai Tasya saat dirinya masih menjadi suami Siska kala itu. Cinta Kenzo sangat besar untuk wanita yang telah mampu menggetarkan jiwanya. Dia pun menjadikan sang pujaan hati sebagai wanita yang melahirkan anak-anaknya. Kenzo selalu yakin kalau Tasya yang terbaik untuknya. Kenzo dan Tasya akhirnya hidup bahagia dan dikaruniai 2 orang anak yang tampan dan cantik. Pasangan suami istri tersebut telah melewati rintangan yang hampir membuat mereka berpisah. Cinta telah membawa mereka kembali untuk bersatu.
Terima kasih telah mengikuti kisah Tasya, Kenzo, dan Siska. Semoga sehat selalu dan rezeki semakin berlimpah. Sampai ketemu di novel saya berikutnya.